Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami di mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan kelas D. Yang pertama, perkenalkan saya Aldi Ahmad Farezi dengan akhiran NIM 154. Saya Rinda Rimfida dengan akhiran NIM 062. Saya Izzatur Rahmania dengan akhiran NIM 080. Saya Arsuta Wahyu Isnuardana dengan akhiran NIM 079. Saya Jasi Berliana Putri dengan akhiran NIM 152. Baik, pertanyaan nomor 1 yaitu bagaimana sekolah-sekolah yang diobservasi mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, khususnya untuk mata pelajaran matematika. Berikan contoh spesifiknya. Nah, kan di sini kami mengobservasi dua sekolah, yaitu SMKN 3 Jember dan SMA 3 Jember. SMAN 3 Bandung. Nah, SMKN 3 Jember itu memiliki profil sekolah menengah kejuruan unggul di Jawa Timur dengan jurusan seperti akuntansi, otomatisasi, tata kelola perkantoran, dan lain-lainnya. Dan memiliki pendidikan karakter. Yang pertama yaitu melalui pembelajaran kontekstual. Guru matematika mengaitkan soal-soal dengan dunia kerja sesuai kompetensi keahlian siswa. Misalnya untuk siswa akuntansi, yaitu soal matematika terkait perhitungan bunga majemuk, diskon, dan laporan keuangan yang digunakan. Dan yang kedua, karakter yang dikembangkan, yaitu disiplin. Contohnya yaitu melalui ketepatan pengumpulan tugas. Nah, yang kedua, tanggung jawab, yaitu membuat laporan proses penyelesaian soal. Dan yang ketiga, yaitu kerjasama. Contohnya, belajar kelompok untuk pemecahan masalah matematika. Dan yang ketiga, contoh spesifiknya yaitu seperti proyek mini matematika, yaitu judulnya itu menghitung estimasi modal dan keuntungan dalam simulasi bisnis kecil. Itu siswa diminta menghitung biaya produksi, HPP, laba, dan margin, lalu mempresentasikannya. Dan memiliki karakter jujur, kreatif, dan kerja keras muncul secara alami dalam proses belajar. Dan yang kedua yaitu di SMAN 3 Bandung. SMAN 3 Bandung itu memiliki profil sekolah menengah atas unggulan berbasis riset dan akademik tinggi di Jawa Barat. Memiliki integrasi pendidikan karakter yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Siswa diajak menyelesaikan soal kontekstual yang menuntut berpikir kritis dan memiliki karakter seperti kritis, kreatif, komunikatif, dan peduli lingkungan yang dikembangkan. Dan yang kedua, karakter yang dikembangkan yaitu yang pertama, kejujuran akademik. Itu seperti tidak mencontek, membuat karya sendiri. Nah, seperti itu. Dan yang kedua itu kerja keras. Kerja keras contohnya itu seperti dalam menyelesaikan tugas matematika itu memiliki tahap. Kayak diberi soal matematika itu dikasih penyelesaian dan cara-caranya. Lalu yang ketiga yaitu seperti melalui presentasi.
Dan yang contoh spesifiknya yaitu contohnya membuat proyek, yaitu statistika lingkungan sekitar. Nah, itu siswa melakukan survei sampah di sekitar sekolah, kemudian mengolah datanya, seperti mencari mean, median, modus, diagram batang, dan lainnya. Dan memiliki hasil dianalisis dalam kelompok dan dipresentasikan. Nah, dan memiliki karakter yaitu peduli lingkungan, kerja sama, dan analitis. Nah, memiliki dari pertanyaan tersebut dan jawabannya itu memiliki kesimpulan baik SMKN 3 Jember maupun SMAN 3 Bandung itu mengintegrasikan pendidikan karakter melalui metode pembelajaran aktif dan kontekstual. Mereka tidak hanya mengajarkan konsep matematika, tetapi juga membentuk kepribadian positif siswa melalui tugas, proyek, dan pembiasaan sikap selama pembelajaran. Lalu soal yang kedua, yaitu apa perbedaan paling mencolok antara suasana akademik dan lingkungan belajar di sekolah nasional dan internasional yang Anda kunjungi? Bagaimana hal tersebut memengaruhi potensi pembelajaran siswa? Nah, di SMKN 3 Jember, itu fokus kurikulumnya itu yaitu menggunakan kurikulum merdeka berbasis kejuruan. Ya, seperti tadi vokasi kerja langsung. Ya, contohnya tata busana, tata rias, dan lain-lain. Nah, arah pembelajarannya itu memakai pembelajaran aplikatif dan praktek kerja. Jadi, pembelajarannya itu kayak kesesuaian dengan kejuruannya itu. Nah, terus target lulusnya itu yaitu siswa itu siap kerja setelah lulus lanjut kuliah atau bisa dilanjut kuliah vokasi. Terus standar bahasa asingnya itu terbatas, digunakan untuk keperluan teknis vokasi. Lalu yang kedua SMA 3 Bandung. SMA 3 Bandung itu memiliki kurikulum merdeka plus penguatan riset dan akademik internasional. Dan arah pembelajarannya yaitu pembelajaran konseptual, analitis, dan berbasis riset. Dan memiliki target kelulusan yaitu lanjut ke perguruan tinggi nasional maupun internasional. Dan memiliki standar bahasanya yaitu tinggi, beberapa kegiatan yaitu bisa juga ada bilingual menggunakan bahasa Inggris. Lalu yang kedua itu lingkungan belajar. Lingkungan belajarnya SMKN 3 Jember itu memiliki fasilitas belajar seperti bengkel kerja, laboratorium, produktif, kelas praktek. Nah, terus budaya sekolahnya itu berbasis kerja, disiplin industri. Terus memiliki interaksi siswa guru itu siswa banyak dibimbing saat praktek. Jadi semua siswa itu sebelum mengetahui kejuruannya itu semuanya itu masih dibimbing. Jadi ada ada pembimbingnya juga. Terus memiliki kegiatan ekstrakurikuler ya seperti tata boga, RPL, seperti itu. Dan selanjutnya SMN 3 Bandung memiliki fasilitas yaitu laboratorium, kelas digital, dan perpustakaan riset. Lalu budaya sekolahnya itu memiliki budaya akademik tinggi, diskusi ilmiah, dan seminar siswa. Terus memiliki interaksi siswa guru itu siswa diajak berpikir kritis dan reflektif melalui diskusi. Dan memiliki kegiatan ekstrakurikuler yaitu olimpiade, debat, KIR, model unit nasional, dan coding. Terus yang ketiga yaitu dampak terhadap potensi pembelajaran siswa. Yang pertama yaitu kemandirian praktis. SMKN 3 Jember itu
kemandirian praktisnya tinggi. Siswa terbiasa menyelesaikan masalah teknis dan memiliki berpikiran kritis yaitu terbatas, dominan pada pemecahan masalah aplikatif. Terus memiliki bahasa dan globalisasinya yaitu kurang terekspos budaya global. Terus memiliki kreativitas akademiknya yaitu kreativitas dalam konteks produk atau jasa. Nah, selanjutnya yaitu SMAN 3 Bandung. Memiliki kemandirian praktisnya itu sedang, lebih banyak teori, namun dilatih menyusun solusi kompleks. Dan memiliki berpikiran kritisnya yaitu tinggi, karena sering menghadapi soal analitis dan ilmiah. Dan memiliki bahasa itu terbuka terhadap standar dan budaya internasional. Dan memiliki kreativitas akademiknya yaitu kreativitas dalam konteks ide, karya tulis, dan sains. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu identifikasi dan diskusikan setidaknya 2 metode pengajaran matematika inovatif yang Anda amati di sekolah. Menurut Anda, mengapa metode tersebut efektif dan apakah memungkinkan untuk diterapkan di konteks sekolah yang berbeda? Nah, di SMA 3 Bandung menggunakan inquiry terbimbing. Di SMA 3 Bandung metodenya itu inquiry terbimbing atau IQUIT inquiry menjadi strategi utama dalam pembelajaran matematika. Guru merancang kegiatan eksplorasi di mana siswa menghadapi masalah terbuka, mencari pola, dan menyimpulkan konsep matematika secara mandiri. Dalam topik seperti limit fungsi, siswa diberi data grafik dan tabel untuk dianalisis sebelum mereka menyusun dugaan dan menyimpulkan nilai limit. Metode ini terbukti efektif karena yang pertama, meningkatkan pemahaman konseptual yang mendalam, yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan reflektif, dan yang ketiga, membentuk kemandirian belajar dan penguasaan struktur logika matematika. Metode ini sangat cocok untuk sekolah akademik seperti SMA, namun juga dapat diterapkan di sekolah lain. Dengan modifikasi, kuncinya adalah memberikan dukungan bertahap atau scaffolding dan menyesuaikan tingkat kompleksitas soal dengan profil siswa. Dan yang kedua, SMKN 3 Jember. SMKN 3 Jember menggunakan pendekatan PJBL atau Project Based Learning. Pembelajaran difokuskan pada proyek nyata yang relevan dengan dunia kerja siswa. Misalnya, siswa jurusan Tata Boga diminta menghitung biaya produksi dan strategi harga jual untuk produk makanan yang mereka buat dengan menerapkan konsep presentase, sistem presentasi persamaan linear, dan statistik. Keunggulan metode ini yaitu yang pertama, relevansi tinggi terhadap kebutuhan dan minat siswa, dan yang kedua, meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan bekerja dalam tim, dan yang ketiga, menumbuhkan keterampilan abad ke-21 seperti problem solving, komunikasi, dan tanggung jawab. Metode PJBL ini tidak hanya efektif untuk SMK, tetapi sangat mungkin diterapkan di SMA, asalkan konteks proyek disesuaikan seperti mengangkat isu lingkungan, data sosial, atau tema ekonomi rumah tangga. Lalu, pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana sekolah-sekolah yang diobservasi mempersiapkan siswanya untuk menghadapi tantangan matematika di era digital dan global? Apakah ada program atau kegiatan khusus yang menarik perhatian Anda? Nah, yang pertama yaitu SMKN 3 Jember. Itu vokasi responsif era digital. Pendekatan dan strateginya yaitu yang pertama, integrasi teknologi dalam matematika terapan. Menggunakan aplikasi seperti Excel, GeoGebra, dan kalkulator saintifik online untuk menghitung dan memvisualisasi fungsi, grafik, dan data. Dan yang kedua, dalam jurusan akuntansi dan tata
Boga, siswa menggunakan software keuangan dan spreadsheet atau pemodelan matematika sederhana. Dan yang kedua, pembelajaran berbasis proyek digital. Siswa membuat laporan digital dan presentasi visual dari proyek matematika seperti perhitungan biaya produksi, simulasi pajak, atau penjualan. Menggunakan platform seperti Canva, Google Slides, dan WPS Office. Dan yang ketiga, pelatihan literasi numerasi digital. Melalui mata pelajaran tambahan atau pelatihan mandiri, siswa dilatih menginterpretasikan data digital seperti grafik, tabel interaktif yang biasa muncul di dunia industri dan bisnis. Program menariknya yaitu yang pertama, matematika terapan untuk industri. Pelatihan yang mengaitkan soal matematika dengan dunia kerja menggunakan alat digital. Dan yang kedua, kompetisi internal Excel modeling untuk siswa akuntansi. Dan yang kedua yaitu SMA N3 Bandung, memiliki akademik global dan digitalisasi matematika. Pendekatan dan strateginya yaitu yang pertama, digitalisasi pembelajaran. Guru dan siswa menggunakan platform pembelajaran digital seperti Google Classroom, Desmos, dan Moodle. Matematika diajarkan melalui simulasi online, interaktif kuis, dan video penjelasan dari sumber internasional, misalnya Academy, Coursera. Dan yang kedua, kelas matematika bertaraf internasional. Yang pertama, siswa dipersiapkan menghadapi ujian seperti SAT Math, Kompleks, IGCSE, dan Olimpiade Internasional yang menekankan pada pemahaman logika, statistik, dan pemecahan masalah global. Dan yang ketiga, proyek kolaboratif global. Kegiatan seperti Math in Society, proyek interdisipliner yang menggabungkan matematika lingkungan dan teknologi. Dan yang kedua, kolaborasi daring dengan siswa dari sekolah lain melalui program pertukaran virtual atau kompetisi internasional. Program menariknya yaitu Global Math Dialogue, diskusi daring dengan pelajar dari luar negeri tentang aplikasi matematika dalam kehidupan. Yang kedua, statistika sosial digital. Siswa mengumpulkan dan menganalisis data sosial secara online, lalu menyusun laporan dalam bahasa Inggris. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pertanyaan yang nomor 5. Bagaimana guru matematika di sekolah-sekolah tersebut mengelola kelas dengan efektif, terutama saat menghadapi tantangan perilaku siswa dan perbedaan kemampuan belajar. Nah, yang pertama ini di SMA 3 Bandung. Nah, guru matematika mengelola kelas secara interaktif dengan pendekatan yang humanis. Misalnya, guru memulai pelajaran dengan tanya jawab yang santai, menyisipkan humor yang sesuai dengan yang disukai oleh siswa agar suasana kelas menjadi rileks dan siswa merasa nyaman. Guru juga membiasakan diskusi antar siswa, menggunakan bahasa sederhana, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata untuk mengakomodasi berbagai kemampuan belajar dari setiap siswa. Nah, untuk SMK 3 Jember, guru itu menggunakan berbagai metode seperti media visual dan soal kontekstual. Saat menghadapi siswa yang pasif atau kesulitan belajar, di SMK 3 Jember, guru menciptakan suasana kelas yang nyaman dan memberdayakan siswa untuk aktif. Nah, perbandingannya dari SMA 3 Bandung dan SMK 3 Jember, keduanya menekankan suasana belajar yang menyenangkan dan personal. Namun, SMA 3 Bandung lebih menunjukkan diskusi siswa dan pendekatan kontekstual berbasis kehidupan nyata. Sedangkan di SMK 3 Jember lebih fokus pada pemilihan media dan diferensiasi strategi pembelajaran. Baik, next. Nah, yang keenam, jelaskan strategi yang digunakan sekolah untuk menjaga disiplin siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Apakah ada praktik yang dapat Anda adopsi kelak? Baik, yang pertama dari SMA 3 Bandung. Nah, disiplin siswa dijaga melalui pelaksanaan evaluasi yang ketat. Misalnya,
ulangan rutin, dan pengawasan anti kecurangan. Nah, di SMA 3 Bandung juga membangun karakter melalui pembinaan religius seperti sholat berjamaah dan infak, kegiatan literasi, serta program kebersihan dan kesehatan lingkungan yang diterapkan di SMA Negeri 3 Bandung. Selanjutnya di SMK 3 Jember. Sekolah menekankan kedisiplinan melalui aturan yang konsisten, seperti larangan menggunakan handphone saat pelajaran, dan guru menegakkan aturan secara mendidik dan personal, bukan otoriter. Nah, perbandingannya, keduanya menekankan pentingnya kedisiplinan dengan pendekatan yang manusiawi. Perbedaan utama terletak pada penekanan spiritual dan budaya sekolah yang kuat di SMA 3 Bandung. Sementara di SMK 3 Jember menekankan pada kedisiplinan berbasis dialog dan pemahaman. Baik, next. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Selain mengajar, peran non-akademik apa saja yang Anda amati pada guru matematika di sekolah? Bagaimana peran tersebut berkontribusi pada perkembangan siswa secara holistik? Yang pertama di SMA 3 Bandung, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membina siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti olimpiade, kegiatan seni, dan kegiatan sosial seperti konser amal. Peran ini mengembangkan karakter serta kepemimpinan dan kepekaan sosial siswa secara holistik. Sedangkan di SMKN 3 Jember, guru juga berperan sebagai pembina ekstrakurikuler dan wali kelas, terlibat dalam program literasi, program-program keagamaan, serta pendampingan dalam lomba. Nah, peran ini memperkuat karakter dan tanggung jawab setiap siswa yang ada di SMKN 3 Jember. Perbandingannya, keduanya menunjukkan kontribusi aktif guru dalam pengembangan non-akademik siswa. Bedanya, di SMA Negeri 3 Bandung lebih eksplisit dalam mengintegrasikan seni dan budaya ke dalam pembinaan karakter suatu siswa. Sedangkan di SMK 3 Jember lebih fokus pada kegiatan literasi dan kegiatan keagamaan. Baik, next. Ke pertanyaan yang ke-8. Bagaimana bentuk kolaborasi antara guru mata pelajaran matematika dengan guru mata pelajaran lain atau staf sekolah dalam mendukung pembelajaran siswa? Berikan contoh konkret. Yang pertama di SMA 3 Bandung, kolaborasi dalam program lintas bidang seperti pembelajaran berbasis riset atau di sana disingkat dengan RBL. Nah, di sini penggunaan media dan pelibatan guru dalam proyek lintas mata pelajaran. Koordinasi juga dilakukan secara struktural melalui waka kesiswaan, waka kurikulum, dan tim pengembangan kurikulum. Untuk di SMK 3 Jember, kolaborasi dilakukan melalui penyesuaian soal dengan bidang keahlian, kerjasama dengan guru BK dan guru produktif, serta komunikasi rutin untuk menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, perbandingannya di SMA 3 Bandung lebih menekankan kolaborasi dalam inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi yang berkembang di masa saat ini. Nah, sementara di SMK 3 Jember berfokus pada kolaborasi untuk personalisasi pembelajaran dan penanganan siswa yang bermasalah. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Iza. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan observasi Anda, elemen apa saja yang paling krusial untuk dimasukkan dalam RPP Matematika agar relevan dengan kebutuhan siswa saat ini. Nah, setelah saya observasi, terutama di SMKN 3 Jember, hal yang paling penting yang harus masuk ke dalam RPP ini merupakan hubungan yang mana langsung dengan materi atau dengan dunia kerja atau jurusan siswa. Nah, misalnya, materi persamaan linear yang bisa dikaitkan dengan perhitungan modal usaha kecil atau pengeluaran bulanan. Nah, jadi siswa itu tidak hanya tahu bagaimana cara menghitung, tapi juga paham bagaimana fungsi dari hitungan tersebut dalam kehidupan nyata dan dalam kehidupan kerjanya nanti. Nah, kemudian kalau di SMA N3 Bandung ini mempunyai program internasional
yang pendekatannya beda. Nah, RPP yang harus menyentuh di mana kompetensi secara global. Nah, bukan hanya sebagai konsep, tapi siswa di sini itu dilatih bagaimana cara berpikir kritis dan bisa menjelaskan konsep dalam bahasa Inggris akademik. Nah, jadi penting untuk menambahkan aktivitas pembelajaran bilingual, soal-soal yang berbasis konteks global, serta latihan presentasi atau diskusi yang mana menggunakan istilah matematika berstandar internasional. Next. Yang 10 yaitu bagaimana hasil observasi Anda terhadap gaya mengajar guru dan respon siswa memengaruhi pandangan Anda tentang pengembangan strategi pembelajaran yang inovatif dalam RPP. Nah, di SMKN 3 Jember ini saya melihat masih terdapat banyak guru yang mengajar secara konvensional, tetapi dari beberapa itu sudah mulai mengembangkan pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi siswa ini dilatih untuk lebih aktif ketika merasa dalam hubungannya dunia kerja ini sesuai dengan jurusan yang dipilih. Nah, jadi strategi inovatif di SMK Negeri 3 Jember ini bukan hanya canggih, namun diharuskan untuk tetap aplikatif dan masuk akal dalam konteks kejuruan. Nah, beda dengan SMAN 3 Bandung, guru-gurunya sudah memakai bahasa Inggris, teknologi pembelajaran modern, dan metode diskusinya juga terbuka. Nah, di mana siswa juga di sini lebih responsif, bisa diajak berpikir kritis dan terbuka terhadap pendapat. Nah, kemudian strategi inovatif dalam RPP di sekolah SMAN 3 Bandung ini perlu menekankan kolaborasi, komunikasi, dan global perspektif dan bukan hanya sekedar pemahaman teori dasar. Next. Yang 11 yaitu identifikasi satu contoh RPP matematika yang Anda buat. Setelah observasi, adakah bagian dari RPP tersebut yang ingin Anda revisi atau tingkatkan? Jelaskan alasannya. Nah, untuk SMKN Negeri 3 Jember ini, RPP mengenai materi transformasi geometri. Nah, itu dibuat dengan model standarnya, guru itu menjelaskan, kemudian siswa itu mencatat, kemudian latihan soal. Tetapi setelah observasi, pendekatannya ini kurang efektif terjadi untuk di SMK. Sehingga mereka itu lebih tertarik jika tugasnya itu dikaitkan dengan desain grafis. Nah, misalnya itu bisa dari menggambar logo simetris atau bentuk hasil rotasi dalam bidang kerja yang mereka pilih jurusannya. Kemudian untuk SMAN 3 Bandung ini, pendekatannya perlu disesuaikan, misalnya itu bagian diskusi yang dibuat dengan format bilingual dan menambahkan kegiatan eksplorasi dengan GeoGebra atau aplikasi interaktif lainnya. Nah, di sana siswa tidak hanya sekedar tahu, namun bisa menjelaskan proses dan logika berpikir secara mendalam, bahkan dalam konteks internasional. Next. Yang ke-12 yaitu bagaimana Anda akan mengintegrasikan teknologi dan sumber daya digital yang Anda lihat di sekolah-sekolah tersebut ke dalam RPP matematika Anda di masa depan. Nah, di SMAN 3 Jember ini melihat penggunaan teknologi yang cukup efektif. Bisa dilihat dari gurunya juga sudah mulai memakai Excel saat mengajarkan materi, dan juga bisa mengoptimalkan dalam RPP. Nah, supaya siswa terbiasa dengan ini, jadi juga ditekankan untuk dunia kerja industri. Kemudian di SMAN 3 Bandung ini pemanfaatan teknologinya itu sudah menjadi kesehariannya, di mana guru dan siswa itu terbiasa memakai tools yang berbasis AI seperti WOM Alpha. Jadi kalau untuk menyusun RPP di sana itu bisa dimasukkan dalam elemen simulasi digital, kuis berbasis Google Form, dan penggunaan GeoGebra untuk eksplorasi mandiri. Nah, itu disesuaikan dengan kultur belajar mereka yang sudah global dan berbasis teknologi.
Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dasi. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu setelah menyelesaikan PLP dan observasi, apa tantangan terbesar yang Anda antisipasi saat Anda mulai mengajar matematika di sekolah nanti? Dan bagaimana Anda berencana menghadapinya? Ketika saya nanti mengajar matematika di sekolah, tantangan terbesar yang saya antisipasi yaitu menghadapi keragaman tingkat pemahaman siswa dalam satu kelas, di mana dalam praktiknya tidak semua siswa memiliki latar belakang atau kemampuan yang sama dalam memahami konsep-konsep matematika. Untuk mengatasi hal ini, saya berencana menerapkan strategi pembelajaran yang diferensiatif, yaitu dengan menyusun materi dan pendekatan yang dapat menjangkau berbagai gaya belajar siswa. Selain itu, saya akan memanfaatkan teknologi pendidikan untuk menyajikan materi secara interaktif dan menarik, serta rutin melakukan asesmen formatif guna memetakan kebutuhan belajar setiap siswa. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pengalaman apa dari PLP ini yang paling mempengaruhi pandangan Anda tentang profesi guru matematika? Apakah ada hal yang berubah dari ekspektasi awal Anda? Pengalaman yang paling mempengaruhi pandangan saya yaitu adalah saat saya melihat langsung bagaimana guru harus berperan tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai motivator, fasilitator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Untuk ekspektasi awal saya adalah bahwa tugas guru lebih banyak berfokus pada penyampaian materi saja. Namun, setelah menjalani PLP yang sudah saya jalani kemarin, saya menyadari bahwa membangun hubungan positif dengan siswa dan memahami karakteristik mereka juga merupakan aspek yang sangat penting. Dan hal ini mengubah pandangan saya bahwa menjadi guru tidak hanya soal mengajar, tetapi juga soal membentuk karakter dan menumbuhkan semangat belajar siswa. Next. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Anda, keterampilan atau kompetensi apa yang paling perlu Anda kembangkan lebih lanjut untuk menjadi guru matematika yang efektif dan inspiratif di SMP, SMA, atau SMK? Menurut saya sendiri, keterampilan atau kompetensi apa yang paling perlu saya kembangkan, yaitu saya perlu mengembangkan lebih lanjut keterampilan pedagogik, terutama dalam merancang pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Nah, selain itu, saya juga merasa perlu memperdalam penguasaan teknologi pendidikan dan media pembelajaran digital agar bisa mengakomodasi kebutuhan pembelajaran, terutama pada masa sekarang di era globalisasi dan teknologi yang semakin maju. Kompetensi komunikasi dan manajemen kelas juga menjadi aspek penting yang ingin saya tingkatkan agar dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan interaktif. Next. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu, bagaimana Anda terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan siswa di masa depan, khususnya dalam pengajaran matematika? Menurut saya berkomitmen untuk terus belajar melalui berbagai cara seperti mengikuti pelatihan dan seminar pendidikan, membaca jurnal ilmiah, dan bergabung dalam komunitas guru untuk saling berbagi praktik
Saya juga akan memanfaatkan sumber belajar daring yang kredibel untuk memperkaya pengetahuan dan metode pengajaran saya. Selain itu juga, saya akan rutin mengevaluasi dan merefleksikan praktik mengajar saya agar tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kurikulum serta kebutuhan siswa di masa yang akan datang. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan yang ke-17, misalkan Anda direkrut menjadi guru matematika di salah satu sekolah yang Anda observasi, apa 3 hal pertama yang akan Anda lakukan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan mulai memberikan dampak positif dalam pembelajaran matematika? Di sini 3 hal yang saya akan lakukan, yaitu yang pertama mengenali lingkungan dan budaya sekolah. Di sini saya akan mulai dengan berkenalan dengan rekan guru, kepala sekolah, serta staf lain untuk memahami budaya kerja, sistem pembelajaran, dan kebijakan sekolah. Yang kedua yaitu saya akan menganalisis kurikulum dan kesiapan siswa. Di sini saya akan mempelajari kurikulum yang berlaku, silabus yang digunakan serta capaian pembelajaran yang diharapkan. Lalu yang ketiga yaitu di sini saya akan membangun hubungan positif dengan siswa dan menciptakan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, serta terbuka. Baik, next. Di sini untuk pertanyaan yang ke-18, jika Anda diberi kesempatan untuk membangun sebuah program baru di sekolah tersebut, program apa yang akan Anda usulkan untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap matematika dan mengapa? Di sini saya akan mengusulkan program matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, program ini mengaitkan konsep-konsep matematika dengan permasalahan nyata yang dihadapi siswa di lingkungan sekitar. Misalnya, siswa mempelajari konsep presentase melalui simulasi bisnis kecil dan menghitung peluang melalui permainan sederhana atau mengukur luas dan volume melalui proyek desain taman sekolah. Nah, program ini itu bertujuan agar siswa terlihat program ini bertujuan agar siswa itu melihat relevansi matematika dalam kehidupan nyata, menumbuhkan rasa ingin tahu, serta mengurangi anggapan bahwa matematika sulit dan abstrak. Next. Selanjutnya, berdasarkan observasi Anda, bagaimana sekolah tersebut memanfaatkan teknologi pembelajaran serta media game edukasi, simulasi interaktif, atau platform pembelajaran daring dalam mata pelajaran matematika. Berikan contohnya. Nah, di sini berdasarkan observasi dari kelompok kami di sekolah SMKN 3 Jember dan SMAN 3 Bandung ini sudah mulai memanfaatkan teknologi pembelajaran. Untuk teknologinya sendiri itu penggunaan aplikasi pembelajaran daring seperti Google Classroom atau Microsoft Teams. Lalu yang kedua itu penggunaan game edukasi berbasis web, misalnya Kahoot dan Quizzes. Lalu yang ketiga itu simulasi matematika interaktif, misalnya penggunaan aplikasi GeoGebra untuk memvisualisasikan konsep geometri atau grafik fungsi. Namun, implementasi ini masih tergantung pada ketersediaan fasilitas dan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Next. Lalu yang
pertanyaan ke-20 yaitu apakah fasilitas sarana dan prasarana di sekolah yang Anda kunjungi seperti laboratorium komputer atau akses internet sudah cukup memadai untuk mendukung pembelajaran matematika berbasis teknologi? Jika tidak, apa saran Anda untuk meningkatkannya? Di sini dari sekolah SMA 3 Bandung dan SMK 3 Jember yang kami observasi sudah memiliki laboratorium komputer dan jaringan internet. Tetapi di sini ada keterbatasan kecepatan internet itu sendiri. Untuk saran saya yaitu yang pertama, sekolah itu perlu meningkatkan kapasitas internet. Lalu yang kedua itu pelatihan khusus bagi guru untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal. Dan yang terakhir, mengembangkan sistem pinjam perangkat secara bergilir agar semua siswa mendapatkan kesempatan dari fasilitas itu. Next. Selanjutnya, bagaimana Anda sebagai guru matematika di masa depan akan berinovasi menggunakan teknologi, meskipun dengan keterbatasan fasilitas yang ada di sekolah? Di sini mungkin saya akan memaksimalkan pemanfaatan teknologi berbasis low cost atau open source. Itu seperti penggunaan aplikasi pembelajaran gratis dan memanfaatkan smartphone siswa sebagai alat bantu pembelajaran. Misalnya itu untuk mengakses materi, mengikuti kuis daring, atau melakukan eksperimen virtual. Lalu saya mungkin akan mengembangkan video pembelajaran sederhana yang bisa diakses kapan saja oleh siswa sebagai bahan belajar mandiri. Dan untuk yang terakhir mungkin membuat forum diskusi online menggunakan platform gratis agar siswa tetap bisa beredukasi di luar jam pembelajaran. Next. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.